Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim innad dina 'indallahil islam ila akhiril ayat. Kali ini pembahasan kita akan berkaitan dengan judul sistem kesempurnaan Islam atau kesempurnaan Islam. Tentu kita perlu membahas ini berkaitan dengan agama kita ya, sesuatu yang kita yakini harus kita mengerti dengan baik. Karena apa? Pengetahuan kita terhadap agama kita ini sangat menentukan nanti bagaimana komitmen kita kepada agama kita. Baik, di dunia ini tentu ada banyak ideologi dan aliran ataupun juga agama. Di negeri kita, negeri Indonesia, bangsa Indonesia juga menganut banyak agama. Ada agama Islam, ya, ada yang lainnya. Nah, oleh karena itu, kita tidak akan membahas tentang sistem ketuhanan atau kesempurnaan agama mereka. Yang kita bahas adalah tentang kesempurnaan agama kita saja, ya, agama Islam. Dan memang persoalan ideologi ini akan terus berjalan sampai hari kiamat, ya. Namanya juga ideologi, sesuatu yang diyakini, ya, kebenarannya, dan tentu diperjuangkan. Ya. Dan mestinya kita sebagai umat Islam juga begitu. Dan kita tahu bahwa dalam konsep secara umum, agama itu dibagi menjadi dua. Ada namanya disebut dengan agama samawi atau agama yang diturunkan dari langit, maksudnya diturunkan oleh Allah SWT, dan ada agama yang agama ardi, atau yang memang merupakan pengejawantahan dari pemikiran para hamba Allah itu sendiri ya. Kemudian mereka karena menemukan nilai yang baik kemudian dikumpulkan lalu didaulat menjadi agama yang kemudian mengikuti pengikut dan diamalkan. Dan itu pengantar saya untuk sampai pada pembahasan berikutnya, yaitu mengenai tentang kesempurnaan Islam. Baik pemirsa sekalian, mari kita bahas tentang kesempurnaan Islam. Di hadis Rasulullah, ini khususnya tercantum dalam hadis arba'in nomor 3 ya. Saya bacakan saya langsung matanya. Buniyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah ya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa hajjil baiti, wa shaumi ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim ini ya. Dari hadis pendek ini ya, tergambar kepada kita tentang rukun Islam. Rukun itu bisa disebut juga pilar ya. Rukun Islam itu ada 5. Nih. 1, membaca 2 kalimat syahadat. Yang kedua, kita diminta untuk mendirikan sholat. Ketiga, membayar zakat. Ya. Keempat, seperti yang kita jalani, walaupun di hadis ini nanti yang keempat ini haji ya, yang kelima baru puasa Ramadan. Tetapi nanti ketika diurut melalui sirah, maka rukun Islam itu urutannya yang keempat menjadi puasa, yang kelima menjadi haji, begitulah. Nah, para pemirsa sekalian, kita akan membahas ini dalam satu kajian yang cukup menarik saya kira, karena apa? Rasulullah mengibaratkan Islam itu seperti satu bangunan. Inilah bentuk tamsil yang memudahkan umat ini untuk mencerna maknanya. Apa itu maknanya? Tentu para arsitektur tahu ya, bangun rumah misalnya, atau bangun gedung yang lebih tinggi. Yang dibangun pertama tentu pondasinya. Dan setelah pondasi nanti tentu ada tiang-tiang penyangganya sebelum membangun dinding dan yang lainnya. Nah, jadi ibaratnya pondasi kehidupan kita ini ada pada rukun Islam ini. Dengan kata lain, kesempurnaan Islam ini tergantung juga dari kelima rukun ini, yang sesungguhnya ya semuanya dari tadi, yang pertama itu membaca 2 kalimat syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, itu adalah satu rangkaian yang utuh yang tidak bisa dipisah-pisahkan.
Karena ibarat suatu bangunan. Memangnya ada bangunan yang pondasinya misah sama pondasinya aja misah satu-satu? Nggak ada. Pondasi ya menyatu satu sama lain, saling menguatkan, saling kokoh, ya. Saling mengokohkan, itu pondasi. Lalu tiang-tiang itu didirikan di atas pondasi itu. Ya. Nah, ini sebagai tiang agama kita misalnya sholat. Nah, itu adalah jelas. Berarti sholat itu baru bisa ditegakkan kalau pondasinya kokoh dan kuat. Ya. Apa itu? Nah, berarti kita akan bahas nih rukun Islam pertama. Ketika diibaratkan sebagai bangunan, maka saling topang menopang, saling sambung menyambung, dan saling menguatkan. Kelihatannya pendek, cuman disuruh untuk meminta membacakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, rukun Islam pertama. Kelihatannya kan ringan. Kita hanya disuruh diminta untuk membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi sejak dia mendeklar 2 kalimat ini, maka otomatis saat itu dia menjadi seorang muslim. Nah, dampaknya ini sangat luar biasa, dahsyat ya. Yang tadinya gampangnya begini, yang tadinya kalau dia tetap mati dalam keadaan tidak Islam, maka dia nggak punya jatah untuk masuk surga. Tapi sejak dia mendeklar itu menjadi pertanda bahwa dia beriman kepada Allah SWT. Berarti dia punya jatah untuk masuk surga. Seperti sabda Rasulullah, sabdanya pendek banget nih. Ya, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia dijamin untuk masuk surga. Walaupun nanti dia bermaksiat, walaupun nanti dia melakukan perbuatan yang tidak baik, selama apa? Imannya benar, imannya jujur, dan itu dia beribadah kepada Allah ya dengan sebenar-benarnya. Itulah 2 kalimat syahadat, kalimat yang pendek tapi luar biasa ya. Nah, kemudian para pemuda sekalian, apa makna 2 kalimat syahadat ini? Artinya kita mendeklar bahwa Tuhan kita itu hanya Allah dan tidak ada Tuhan yang lain yang patut disembah, patut diikuti, patut ditaati, patut dicintai kecuali hanya Allah saja. Makna yang kedua dengan mendeklar bahwa Nabi Muhammad utusan Allah adalah hidup kita itu manut kepada Allah, tapi manutnya itu, nurutnya itu sesuai dengan arahan, bimbingan, petunjuk, dan contoh dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkatnya makna syahadatain itu cuma begitu. Jadi kita nggak bisa ngarang-ngarang dalam beragama ini. Ya, ada tuntunannya. Ya. Nah, baik, itu yang pertama tentang akidah ya. Jadi Islam itu ternyata sebagai sebuah bangunan yang sempurna, isinya pertama sistem akidah, sistem ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kita diminta untuk bagian dari komitmen berislamnya kita itu adalah itu ditunjukkan ya dalam tindakan yang nyata. Tadi saya perlu sampaikan bahwa bukti iman itu menurut Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menyampaikan bahwa iman itu terbagi menjadi 3 ya, yang saling berhubungan juga. Apa itu? Tasdiku bil qalb, diimani, diyakini dalam hati, kemudian iqraru bil lisan ya, disampaikan, diikrarkan dengan lisan, dan kemudian juga apa? Diamalkan, wal amalu bil arkan atau bil janan. Jadi ketika sudah menyatakan Tuhannya Allah, nabinya adalah Rasulullah, maka Rasulullah dan Allah memerintahkan sholat, maka dia sholat. Ya, bukti bahwa dia beriman kepada Allah, dia sholat. Nah, itulah. Jadi rukun kedua, sholat, ini menjadi bukti bahwa dia beriman kepada Allah. Bahkan nanti ada Imam Syafi'i menyampaikan bahwa bedanya orang mukmin kafir itu adalah apa? Tarkus sholat. Kalau sudah meninggalkan sholat, dia seperti nggak punya iman. Karena emang sholat itu rukun nomor 2, bukti langsung daripada keimanan kepada Allah SWT. Pemirsa sekalian, setelah ini nanti akan kita bahas rukun-rukun berikutnya. Baik, pemirsa sekalian, kita lanjutkan. Tadi kita sudah bahas ya, syahadat, sholat. Yang ketiga apa? Tentu inilah sistem Islam. Kalau tadi berarti sholat itu menunjukkan adanya sistem peribadatan. Ya. Pertama tadi sistem ketuhanan, ini adalah sistem peribadatan. Ya. Nah, yang ketiga adalah
Ya. Kalau orang Jawa tuh gampangnya gini ngapalnya, jidat, siji sahadat, rolat, loro solat, lukat, telu zakat. Yang ketiga itu membayar zakat. Ya. Kita tahu bayar zakat itu memang yang saya nggak akan kaji lebih dalam. Artinya adalah ada nisab ya, ada juga namanya haul. Atau bahkan gampangannya kalau sudah waktunya bayar zakat ya bayar zakat. Apa? Ada zakat fitrah, ada zakat yang lain. Ya. Tapi yang ingin kita tekankan adalah Islam sebagai sebuah agama, dia mengatur tentang harta yang dimiliki oleh penganutnya. Bahkan dinyatakan bahwa ada harta yang kita miliki itu, pada harta yang kita miliki itu ada hak orang lain, ada hak fakir miskin, ada hak macam-macam lah. Oleh karena itu dikeluarkan oleh cara apa? Dengan zakat. Ya. Zakat ini berarti bentuk kepedulian Islam terhadap sistem sosial, berbagi, ya, berbagi yang kita miliki. Inilah indahnya ajaran Islam. Ya. Nah, zakat ini sekaligus menunjukkan bahwa seorang yang beragama Islam baik itu, makna zakat itu sendiri adalah membersihkan. Lalu apa yang dibersihkan? Tadi karena ada harta orang lain di kita, ya walaupun kita kerja sendiri, maksudnya hasil jerih payah kita, tapi kata Allah ada pada hartamu itu hak orang lain. Kita tunaikan. Dengan ditunaikannya itu, maka itu telah membersihkan harta kita. Dan karena kita mau melakukannya, berarti itu telah membersihkan keburukan-keburukan kita, sifat-sifat bakhil kita, sifat pelit kita dibersihkan oleh Allah SWT lewat zakat ini. Dampaknya apa? Timbul sistem sosial yang baik, ya. Jadi orang karena diberi zakat, oleh yang beri zakat maka timbul hubungan yang baik, ya. Karena mereka tahu bahwa ada ajaran saling tolong menolong. Misalnya paling gampang tuh gini, Rasulullah bersabda, tahadu tahabu. Saling memberi hadiahlah kalian, bisa di antara kalian saling mencintai. Ini rumus sosial, ya. Bahkan ada orang yang paling vulgar mengatakan bahwa anjing itu kalau dikasih makan dia tahu kok balas budinya. Kira-kira begitu. Walaupun saya tidak ingin mengumpamakan bahwa manusia kok kayak anjing. Tetapi bahwa kemudian Allah menyebut ya di dalam Al-Qur'an itu memang manusia kadang-kadang disebut seperti binatang ternak, ulaika kal an'am. Ya, mereka itu semua kal an'am, seperti binatang ternak. Maksudnya apa? Yang hidupnya cuma untuk gitu aja, cari makan, kawin, beternak, menelor atau punya anak, begitu aja siklusnya. Jadi siklus duniawi aja, nggak ada siklus ukhrawinya. Bahkan Rasulullah mengatakan, Al-Quran mengatakan ulaika kal an'am, dilanjutkan balhum adol, ya. Bahkan lebih rendah daripada binatang ternak. Nauzubillah min dzalik. Jadi sistem zakat ini sistem yang dinaungi Islam, dihidupkan oleh Islam, ya, dalam rangka untuk menumbuhkan sistem sosial yang baik, sistem ekonomi yang baik, ya. Nah, berikutnya adalah setelah jidat, rolat, lukat, patso. Ya, keempat itu berpuasa. Nah, ini berpuasa ini ajaran moral yang luar biasa, ya. Hak kita, duit-duit kita sendiri, kita nyari kerja susah payah, sudah punya milik kita, ada di rumah kita. Tapi kata Allah, ini Ramadan, kewajibanmu puasa kepadaku. Ya. Ditahan. Nanti, kapan? Ditahan mulai ketika terbit fajar sampai terbenam matahari. Baru setelah itu boleh. Istri sendiri, tapi siang hari enggak boleh. Apa ini? Ajaran seperti mana puasa itu sebenarnya al-imsaku, menahan diri. Karena apa? Karena cinta dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau orang-orang berpuasa ini, puasanya benar gitu ya. Allah janjikan apa? Man shoma ramadhana, juga man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi ujung ayat atau hadis ini bukan langsung kepada surga, ya, tapi siapa yang puasa Ramadan, menegakkan malam-malam Ramadan dengan penuh iman, wahtisaban. Iman itu maknanya meyakini ada ganjaran dari Allah, ini perintah Allah, Allah pasti baik, itu imanan. Wahtisaban itu artinya dia mengupayakan seluruh puasanya itu, ya, dengan banyak kegiatan yang direncanakan itu, dengan banyak kegiatan yang baik-baik itu, seperti memberi buka, bersedekah, macam-macam lah baik-baiknya itu, bayar zakat, itu semua karena dalam rangka untuk menuju keridhaan Allah, itu namanya wahtisaban. Maka ujungnya adalah Allah ampuni. Betapa Allah ingin para pelaku puasa itu menjadi hamba-hamba
yang moralnya baik, yang tidak sombong, yang mengaku dirinya salah karena minta diampuni. Inilah ajaran Islam yang begitu indah. Nah inilah ya sistem keterikatan dia kepada Allah saja. Bahkan kalau ditantang meskipun dia jawara, kayak orang Banten kan jawara. Begitu ditantang untuk berantem di siang hari bulan Ramadan, katakan kata Rasulullah, saya sedang berpuasa. Apa? Ini melatih mental untuk tidak lagi gampang marah, ya, untuk tidak lagi gampang terprovokasi. Inilah ajaran Islam, kesempurnaan ajaran Islam. Nah, yang terakhir yaitu haji. Ini juga menunjukkan indahnya Islam, ya. Meskipun ini rukun, saya ingin jelaskan. Rukun itu sebenarnya, biar gampang perbandingannya, di dalam Islam itu kalau mau sholat ada istilah syarat sah sholat dan rukun sholat. Gampangnya syarat sah sholat itu misalnya contohnya wudhu. Ya, sedang rukun itu misalnya dari mulai niat, baca takbir, semua sampai assalamualaikum. Apa bedanya? Kalau syarat sah itu ya, sesuatu yang harus dilakukan tapi dia tidak ada dalam ibadah sholatnya sendiri, dia menjadi pengantar, ya. Tetapi kalau rukun dia harus ada dalam ibadah itu, ya. Kalau nggak ada ya batal semuanya, ya. Satu aja nggak ada rukun Islam ini, yang haji nggak ada, batal. Tapi karena Allah ini maha tahu, maha pengasih, penyayang, nggak semua orang tuh kaya, maka kewajiban haji hanya diberikan kepada manistata'a ilaihi sabila, yang mampu melaksanakannya, mampu keuangannya, ya, mampu fisiknya, walaupun nanti fisik bisa ditandu di sana atau bahkan terakhir dibadalkan, boleh juga. Nah inilah Islam itu indah sekali. Kalau kita mengetahui Islam, maka Islam merupakan sistem yang sempurna. Sistem akidah, sistem ketuhanan, sistem peribadatan, sistem ekonomi, sistem sosial. Tadi mungkin saya kurang menukik ya, di mana sistem ekonominya agak lupa sedikit, di zakat. Ya. Dan dipungut harta orang Islam itu nanti dipungut melalui zakat, infak, sedekah, nanti kalau dia dikumpulkan, bisa disalurkan kepada bantuan kaum muslimin lainnya dalam bentuk qardul hasan, bantuan paling lunak, nggak ada kewajiban mengembalikan, tapi kalau dia bisa mengembalikan itu akan lebih baik karena akan digunakan oleh kaum muslimin yang lainnya. Nah, para pemirsa sekalian, inilah keindahan Islam. Di rukun 1 sampai rukun terakhir dia harus tegak bersama-sama, ya. Yang mampu nggak haji berarti dia belum menegakkan rukun Islam yang kelima. Bagaimana Islamnya? Belum sempurna, maka dia harus berhaji. Kewajibannya berapa banyak? Cukup sekali saja. Ya, begitulah indahnya Islam. Satu rukun-rukunnya saling menguatkan, saling mengokohkan. Semua harus dilaksanakan secara bersama-sama. Artinya nggak boleh ada yang dianggap tidak penting, apalagi ditinggalkan. Pemirsa, nanti pada akhir video ini saya akan menyimpulkan Islam sebagai agama yang sempurna. Baik, pemirsa sekalian, kemudian saya ingin sampaikan bahwa di awal tadi saya menyampaikan sebuah ayat, potongan ayat, Inna dina indallahi Islam. Sungguhnya agama yang diridhai Allah, di sisi Allah itu hanya Islam. Ini menandakan bahwa memang ada banyak agama, ya, ada banyak sistem sosial, ada banyak yang lain, sistem ketuhanan, ya. Tapi yang diridhai Allah adalah ketuhanan yang Maha Esa versi Islam. Artinya agama yang Allah ridhoi hanya Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan tidak mengalahkan ketinggian. Sebagai umat beragama, kita mesti yakin begitu. Ya, ini bukan berarti kita merendahkan agama lain, tidak. Ini kan keyakinan kita. Semakin kita yakin pada agama kita, maka semakin kuat ya kita untuk mengamalkan ajaran itu. Nah, baik pemirsa sekalian. Jadi, ternyata Islam itu oleh Allah dinyatakan sebagai agama yang diridhoi. Jadi kalau Allah sudah itu apa? Surga. Nah gitu ya. Jadi gampang, kalau sudah itu pasti surga buat kita. Nah, ternyata Islam ini di dalamnya mengandung sistem ketuhanan, sistem peribadatan, sistem sosial, bahkan sistem politik juga ada, sistem kemasyarakatan yang indah yang dulu pernah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada perintahnya untuk menggunakan sistem ini secara sempurna? Ada, ya. Karena Islam ini sudah sempurna. Ayat sempurnanya mana? Baik, saya nukil dua-duanya ya. Ayat sempurnanya adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Itu yang pertama.
Allah mendeklar Islam ini sudah sempurna, kuridhoi sebagai agamamu. Ya. Yang kemudian kalau kita mengambil yang lain, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kalau ada orang mengambil agama selain Islam, maka Allah nyatakan dengan tegas, ya, semua amal ibadahnya nggak akan diterima. Emang Tuhannya juga beda, gimana nyambung ya kan? Ya, dan di akhirat termasuk orang yang rugi. Kemudian kewajiban kita untuk beriman penuh, mengamalkan Islam secara penuh itu ada di surat Al-Baqarah 108. Ya, yaitu apa? Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi orang beriman itu harusnya apa? Mencoba untuk hidupnya ini menjadikan Islam sebagai, kata orang bilang, way of life. Apa? Jalan hidup. Ya, di rumah tangga pribadinya Islam, menikah dengan cara Islam, berumah tangga dengan cara Islam, transaksi ekonomi dengan cara Islam, ya, pemilu, politik dengan cara Islam. Maka Islam itu menjadi agama yang membumi, ya, itulah membumikan Islam. Dan kalau kita melakukannya tadi, Allah mencintai kita, Allah meridhai kita, surga balasnya. Kalau tidak, berarti kita sudah ikut setan. Karena ujungnya tadi begitu. Yang nggak mau masuk Islam secara sempurna, secara kafah itu, berarti kata Allah, kamu telah ikut setan. Setan yang kerjanya gitu, menyimpangkan tujuan kita yang dari hidup, ya. Dan kalau gitu gimana? Ya gampangnya, kita kalau ikut Islam dalam hidup kita ini, insya Allah akan dijamin oleh Allah bahagia dunia dan akhirat. Seperti itu doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu adalah kita ikuti, kita amalkan ajaran Islam ini dengan sebaik mungkin. Semoga ada manfaatnya. Selamat berjuang untuk mengamalkan Islam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.